warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sidarta, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika, semester 7. Saya Muhammad Indrian Sori sebagai narasumber pertama. Dan saya Lailatul Fida sebagai narasumber kedua. Dan saya Gita Juliwanti sebagai narasumber ketiga. Akan mempresentasikan mengenai layanan-layanan pada cloud computing untuk memenuhi tugas komputasi komputer. Yang pertama, layanan cloud computing terdiri dari 3 tingkatan, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Berikut akan kami tampilkan mind map dari presentasi kami. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada narasumber yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam layanan pada cloud computing. Yang pertama, SaaS atau Software as a Service, memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna untuk menggunakan perangkat lunak aplikasi pada infrastruktur komputasi awal. Tentang SaaS, secara teknik, model aplikasi ini bisa diakses dari berbagai macam klien, baik melalui antarmuka atau interface, tim klien desktop maupun tim klien seperti web browser, misalnya email berbasis web. SaaS juga merupakan model aplikasi yang sasarannya difokuskan pada user individual. Keuntungan SaaS, tidak perlu membeli lisensi software lagi, tinggal berlangganan ke cloud provider dan tinggal membayar berdasarkan pemakaian. Layanan pada cloud computing yang berupa platform as a service atau disingkat PaaS, memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna untuk menyebarkan atau deploy aplikasi kepada pengguna lainnya melalui bahasa pemrograman, pustaka, layanan, dan kakas yang didukung oleh penyedia. Tentang PaaS, pelanggan tidak perlu mengontrol, mengelola, atau mengendalikan infrastruktur di bawahnya seperti jaringan, server, sistem operasi, dan media penyimpanan, namun memiliki kendali terhadap aplikasi yang mereka kembangkan. PaaS menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tertentu saja, hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Keuntungan PaaS, bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan ahli tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Yang selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh narasumber kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur as a service atau disingkat IaaS. IaaS ini memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna untuk menetapkan penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputer utama lainnya di mana pelanggan dapat menjalankan perangkat lunak apa saja di dalamnya dan melakukan kendali terhadap sistem operasi, penyimpanan, dan aplikasi yang disebarkannya. Jadi infrastruktur ini memberikan layanan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lainnya. Tentang IaaS sendiri ini, konsumen tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur awal yang mendasari, tetapi memiliki kontrol atas sistem operasi penyimpanannya, seperti firewall host. Pada umumnya, IaaS menawarkan sebuah server virtual yang dapat digunakan oleh satu perangkat komputer atau lebih, yang dapat menjalankan beberapa pilihan sistem operasi dan software, dan terdapat fasilitas untuk penyimpanan dan komunikasi data. Keuntungan dari IaaS sendiri ini tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, contoh penyedia layanan SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang pertama, SaaS. Contoh layanan dari IaaS ini adalah email dan sosial media seperti Gmail, Yahoo Mail, Facebook, dan Twitter.
Untuk contoh dari layanan PaaS ini seperti Google App Engine, Amazon Web Service, dan IBM Bluemix. Untuk contoh dari IaaS sendiri adalah Amazon EC2, Biznet GeoCloud, Telkom Cloud, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan kami berikan kepada narasumber ketiga. Kepadanya kami persilakan. Sebagai narasumber ketiga, kita Juliwanti yang akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing. Di sini saya menggunakan penerapan cloud computing pada universitas. Untuk studi kasusnya, di sini saya ambil dari Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Langsung saja, cloud computing di universitas dapat membantu untuk mendukung skenario proses belajar dan mengajar secara lebih luas. Aplikasi yang disediakan pada umumnya adalah aplikasi berbasis web. Contoh aplikasi yang digunakan yaitu Google Sheet untuk menampilkan nilai yang dibagikan secara online. Yang kedua, juga ada media video streaming YouTube untuk menampilkan video pembelajaran. Dan yang ketiga, itu ada OneDrive atau Dropbox untuk penyimpanan berbasis cloud. Dan dalam studi kasus ini, UKDW sudah memiliki email sendiri yang dikelola oleh unit khusus yang bernama Puspindika. Untuk unit ini menyediakan server khusus yang digunakan untuk layanan email, namun ada beberapa kendala yang dihadapinya. Dan maka dari itu, ditemukanlah solusi dari studi kasus ini dengan menggunakan layanan email berbasis cloud computing yang disediakan oleh Google, yaitu Google Application for Education. Nah, maka ditemukannya beberapa manfaat atau kelebihan setelah menerapkan layanan email berbasis cloud computing. Mahasiswa lebih sering mengakses email, dan hal ini karena lebih dapat diandalkan, penyimpanan juga lebih besar. Interface yang lebih mudah digunakan, terus dapat diakses dari berbagai perangkat bergerak seperti smartphone, dan tablet. Tidak terganggu saat listrik padam. Tidak perlu menyediakan server khusus untuk mail server. Tidak perlu tenaga untuk perawatan server. Dan juga tidak perlu membeli hard disk dengan kapasitas besar untuk media penyimpanan. Fakultas Teknologi Informasi UKDW juga menggunakan Google Docs untuk media penyimpanan dokumen. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan, yaitu tidak membutuhkan server untuk menyimpan berkas elektronik. Terus berkas elektronik dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Tidak membutuhkan backup data di komputer lokal dan kapasitas penyimpanan yang besar. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator untuk pembahasan timeline. Terima kasih disampaikan. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Tentang IaaS atau Infrastructure as a Service merupakan penyedia infrastruktur IT untuk membangun komputer virtual yang menghemat biaya. Contoh perusahaan penyedia IaaS adalah Telkom Cloud. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service merupakan penyedia computing platform yang berisi sistem operasi, database, web server, dan framework untuk menjalankan aplikasi yang dibuat. Contoh penyedia PaaS adalah Amazon Web Service dan Windows Azure. Yang ketiga, SaaS atau Software as a Service merupakan penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut sehingga bisa langsung digunakan oleh pengguna. Contoh Gmail, Yahoo Mail, Twitter, dan Facebook. Berikut akan kami tampilkan referensi yang menjadi rujukan untuk presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.